Dengan sore-sore sedang puasa, ya, sore-sore sedang puasa. Puasa itu yakin siang hari, tapi kemudian sore itu ragu, ini sudah maghrib atau belum. Dengan nggak melihat jam, nggak melihat apa-apa, tapi ragu sudah maghrib atau belum. Jawabannya belum, karena yakin puasa itu di siang hari, maghrib atau belum ragu. Ragunya dibuat, gitu ya, ditetapkan yang yakin. Dan seterusnya, dan mayaribuk ila mayaribuk, sehingga mewujudkan beberapa kaidah itu man ayat kona fi hadasin wa syakka fi tahirin fahuwa muhdis, wa man tayaqqana fi tahurin wa syakka fi hadasin fahuwa tahir, dan seterusnya. Dan mayaribu ila ma yaribu. Kemudian sabda Nabi seterusnya, fa'in nasidqo tumak minatun wal kariba roibatun. Sesungguhnya kejujuran itu adalah membuat hati itu tenang. Orang kalau jujur itu tenang, tapi orang kalau ragu itu roibat. Namanya orang bohong itu pasti dalam hati tidak tenang. Jadi aku mau ngapusi ini terus gue langkah berikutnya ngapusi apa meneh, mana ditapari meneh jawabnya apa meneh, dan seterusnya, sehingga tidak tenang. Hidupnya selalu dihantui oleh keraguan. Maka ketika kita jujur adalah mengantarkan kepada ketenangan, meskipun ya, urusan hal yang kecil. Ada, semoga tidak itu salahnya. Ada seorang suami yang tidak jujur dengan istrinya. Mana itu saya pernah ketemu. Duit yang dompet ini, orang duit lanang, orang duit wedok. Mungkin orang jujur, mesti orang tenang. Yang mesti dompet orang wanita sangat bergol. Nah, karena tidak jujur itu tidak menimbulkan ketenangan. Ya, kalau jujur kan tenang, kan duit sakit ya. Mana terus orang cerita kapan dari sobat ini pak, buat duitnya aku misalnya duit apa itu kan terus jadi harus bohong lagi. Kalau dijawabin duit sama orang barangnya sopo, anggopo, terus akhirnya satu kebohongan akan ditutupi dengan berpuluh-puluh kebohongan yang lain. Juga tidak jujur dengan anak, tidak jujur dengan teman, tidak jujur dengan siapapun, maka akan menimbulkan ketidaktenangan. Kalau jujur, insya Allah tenang. Kadang kita itu di-framing jelek, yang baik dibuat jelek. Ojo jujur, wong jujur itu uripnya ajur, jujur itu benar makmur, gitu ya. Orang jujur ajur, gitu. Ini perintah Rasulullah SAW, sehingga kita disuruh untuk jujur, ya, jangan nyaribu. Maka tumakninatun ayat istiqrarul qalbi wa adami bihi wa syukuri nafsi ilaih. Hatinya tenang, gitu ya, hatinya tidak goncang. Karena apa? Karena kejujuran. Maka apapun harus ditempuh dengan kejujuran. Kecuali ada sedikit sekali bohong yang dianjurkan. Itu sedikit sekali bohong dalam rangka menyenangkan orang, tidak dalam rangka menyusahkan atau merugikan orang. Bohong dianjurkan iya, tapi jarang sekali dan sedikit, dan itu mungkin malah orang jarang bohong dalam hal ini, malah jujur, gitu ya. Contohnya, ya, misalnya Pak Rono istrinya nek masak enak nggak Pak Rono? Enak sekali. Enak sekali. Masak asinan.
Tapi di wanita istri enak banget, enak nggih, mampir ning warung kalau wis enak wis sampeyan pol. Padahal asine asinan apa piye iki namanya bohong dianjurkan. Gitu ya. Supaya sing dibohongi itu seneng. Nek aja nganti konangan sesuk-sesuk terus gabes-gabes. Ini jadi bohong apa ya? Tidak merugikan itu namanya bohong, tapi dalam rangka untuk kemaslahatan. Gitu ya. Juga misalnya istri ya ditakoni oleh suaminya. Wah, nek macam ini apik ora bawa. Padahal saya itu ya elek gitu ya. Wah, supoe. Ini namanya bohong tapi membuat orang lain senang. Bohong yang tidak merugikan. Itu baru diperbolehkan gitu ya. Atau bohong dalam rangka mengislahkan. Dalam rangka mengislahkan. Misalnya Pak Rono sama Pak Bita musuhan. Ini Pak Bita atau Pak Bita orang tenanan ini. Pak Rono dan Pak Bita musuhan. Gus Rono sesasi tidak pernah sampu arum. Enggak pernah. Pak Rono sebelah kono, Pak Bita sebelah kono. Sudah gelap kubur pokoknya. Terus, aku ngerti ini wong-wong ini ngomong kok musuhan. Dan aku kepada Pak Bita dewean ini ngomong. Kita kabarnya dia sehat-sehat. Begini salam sama Pak Rono, tenang, wah orang mungkin tenang. Saya kira punya pasangan rawani di waktu itu. Padahal ya orang. Dan nanti pas saya ketemu Pak Rono ya bilang, Pak Rono kabarnya sehat-sehat. Buat salam sama Pak Bita, dua. Ngomongnya punya pasangan diri orang. Wah, itu namanya bohong tapi membuat kemaslahatan. Akhirnya Pak Rono dan Pak Bita pas ketemu dia beri senyum-senyum toh. Nah, padahal ya orang kirim salam biasa. Nah, ini namanya bohong untuk kemaslahatan. Jangan susul dengan bohong untuk mengadu domba, gitu ya. Untuk dia lelek ono pacaran. Nah, itu namanya dengan fitnah. Oh ya. Jadi kalau bohong untuk menyatukan itu boleh, gitu ya. Untuk mengislahkan. Nah, kadang-kadang bohong-bohong yang baik kayak gitu malah tidak dilakukan. Itu. Dalam hadis ini mengandung dua faedah. Yang pertama, minal warai al-wuqufu inda syubhat wal mustabihat. Termasuk orang yang hati-hati itu orang yang menghindar dari syubhat. Orang yang menghindar dari syubhat. Syubhat itu belum jelas halal haramnya, tapi orang yang warok, orang yang hati-hati itu lebih meninggalkan syubhat. Tidak syubhat disepelekan, karena yang halal jelas halalnya, yang haram jelas haramnya, yang ada di tengah-tengah antara halal dan haram namanya syubhat. Kita lebih berhati-hati terhadap hal yang syubhat. Fa inal halal al mahdu la yahsulu li mu'min fi qalbihi min muraibun. Halal itu jelas membuat hati tenang. Wa man ittaqa syubhat faqad istabu alaihi wa irdihi. Orang yang menjauhi syubhat itu berarti telah mengamankan dirinya dari agamanya dan kehormatannya. Jadi apa ya? Tidak mendapatkan julukan sembarangan kemplong. Ada orang jorok itu jorok fisik, ada orang jorok itu jorok maknawi. Nah, penampilannya itu ya halus, bajunya setrika resik gitu ya, tapi tidak mempedulikan hal-hal namanya jorok. Jorok maknawi. Jorok itu ngomongnya resikan, iya. Ini tak mempedulikan halal haram, gugel, haram, wal kedua, ya sebenarnya orang nyengkal, nah, ini orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya, bahkan juga kehormatan agamanya. Maka urusan syubhat itu kita harus hati-hati. Kemudian at-tadqiq
Tawaqquf an syubhat innama yasluhu liman istaqamat ahwaluh. Orang yang memang menjaga syubhat itu adalah orang yang memang menjaga sebuah ketakwaan, karena takut terjerumus terhadap keharaman. Karena kata Nabi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus pada syubhat bisa jadi dia terjerumus pada yang haraman. Maka yang belum jelas itu ditinggalkan dan menuju kepada sesuatu yang sudah jelas halalnya. Ini cara seperti halal atau haram yang masih ragu, lebih baik ditinggalkan. Kemudian ar-rujuu ilal qulub indal istibah. Ketika terjadi sebuah syubhat, maka boleh kita nanya kepada hati kita. Ketika hati kita jujur, karena hati itu sukanya yang jelas-jelas. Mamasa karena ilahil qalbu, apa yang hatinya itu tenteram, hatinya itu tenang, itulah fakta hati. Wan sirohu ilahi sodru, yang dada itu menjadi longgar, senang. Bahwa lebih wal halal, hati itu tetap tenang ketika diisi dengan kebaikan dan hal-hal yang halal. Fa'inal khair tatma'innu bihil qulub. Kebaikan itu membuat hati ini tenang. Wa makana khilafu dzalik bahwa ism wal haram wasyar, dosa haram kejelekan tanpa bihi membuat hati itu ragu, wa tatma'innu ilaih, dan tidak mungkin tenang. Maka wajib bagi ala yang menafil qalbi mailun sabikun hawa mustahkamun. Maka hati itu jangan kemudian diajari untuk condong kepada keinginan nafsu, tapi hati itu ketika dibiasakan dengan kebaikan, maka dia akan selalu menerima kebaikan. Ketika ada kejelekan, hati menjadi tidak tenang. Maka yang syubhat kita tinggalkan menuju kepada hal yang yakin. Dan mayaribu ila mayaribu, buanglah keraguan menuju yang tidak ragu, dan jujur membuat tenang, bohong membuat hati ini selalu ragu. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masih di bab sabar, hadis yang ke-38. Wa an Ibnu Mas'udin qala, diceritakan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, beliau berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke rumah Nabi. Aku bertamu ke rumah Nabi. Aku besok ke rumah Nabi. Wahwa yu'atu. Dan ketika itu Nabi sedang demam. Nabi sedang meriang. Meriang. Sakit ringan. Fakultu, maka kemudian aku berkata kepada Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan sadida. Ya Rasul,
kelihatannya panjenengan demam agak banyak, atau demam panjenengan agak lumayan banyak, artinya agak parah gitu ya, demam banget, panas tinggi lah, mungkin sudah sampai 40 derajat. Tapi ketika Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasul itu, Rasul mengatakan ajal, ini aku kama aku Rasulani minggu. Iya, Abdullah bin Mas'ud, aku ini demamku ini sebagaimana ada 2 orang dari kalian yang demam. Maksudnya demamku lumayan tinggi, lumayan parah, 2 kali lipat orang yang demam biasa. Jadi ternyata Nabi sedang sakit lumayan. Fakultu dzalika annalaka ajrain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, berarti dengan dapat 2 pahala ya Rasul? Kalau orang yang demam misalnya panasnya sekali kan 1 kali pahala, 2 kali orang yang demam berarti dengan 2 pahala. Ajal, maka Nabi menjawab iya. Dzalika ma min muslimin yusibuhu ada. Justru ketika Rasulullah SAW sedang sakit, masih memberikan sebuah fatwa dan pelajaran kepada sahabatnya. Maka Nabi bersabda, ma min muslimin yusibuhu ada. Tidaklah seorang muslim yang terkena sakit. Tidaklah seorang muslim yang terkena sakit. Syaukatun sama fauqoha. Sakitnya itu sakit yang kecil, misalnya tertusuk duri, ya, atau yang lebih kecil. Illa kafarallahu bina sayyi'atihim, kecuali dengan sakit itu Allah akan menghapus dosa-dosanya, menghapus kesalahannya, wa quttat anhu dhunubihi, dan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Kama taqutu syajaratu wa seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi ketika orang mukmin itu sakit, ketika orang mukmin diberi musibah sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya itu akan menutupi dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Jadi kan daun itu setiap hari kan rontok gitu. Nah, orang mukmin ketika sakit dosanya rontok sebagaimana daun rontok dari pohonnya. Sekecil apapun musibah yang Allah berikan. Ini merupakan sebuah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian atau sakit yang kecil hingga tertusuk duri, gitu ya, tertusuk duri. Di sini tidak disebutkan tertusuk duri kakinya, tangannya, atau lehernya, atau mulutnya. Kalau orang makan badan kan, yang tertusuk bisa bibirnya. Kita sudah bikin air karuan, tusuk, tertusuk dikit, atau kalau di sini itu kan suatu musibah. Ini gitu ya, akhirnya tak itu banyak ngomong. Sekecil itu menggugurkan dosa. Sekecil itu menggugurkan dosa. Atau mungkin tertusuk duri kakinya, atau tertusuk duri tangannya. Kalau hari ini orang tertusuk duri kaki dan tangannya jarang. Jarang dolanan oleh gitu ya.
Artinya bahwa musibah yang paling kecil itu masih Allah berikan pahala yang luar biasa, menutupi kesalahannya dan menggugurkan dosanya. Tidak ada satupun anak Adam yang tidak punya dosa, yang tidak punya salah. Tapi untung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah dan rahmat bahwa musibah-musibah yang mengenai itu menjadikan dosa-dosa kita gugur. Bisa jadi kita besok masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beberapa musibah yang Allah berikan ke kita. Bisa jadi nikmat-nikmat yang Allah tambahkan ke kita itu juga karena musibah-musibah kecil ya yang Allah berikan dan kita menghadapi dengan sebuah kesabaran. Karena yang namanya musibah, masya Allah ya, banyak sekali. Maka dalam hadis ini mengandung beberapa faedah, di antaranya usul salam ala anwa'il bala ma'asom, hasil pahala atau diraihnya pahala dalam berbagai macam ujian, dari berbagai macam bala itu ujian, musibah atau hal yang apapun besar maupun kecil. Kalau hilang duitnya itu kecil itu misalnya hilang duitnya 500 rupiah, 1000 rupiah, ibu kita sabar juga hasil pahala, apalagi besar, apalagi kehilangan yang besar, baik yang kecil maupun yang besar adalah merupakan pahala. Kemudian asyadun nas balaan al-anbiya, ujian atau balian atau balak yang besar itu diberikan oleh Allah kepada yang paling Allah cintai, itu para nabi. Asyadun nasi balaan al-anbiya, manusia yang paling besar ujiannya, manusia yang paling besar musibahnya itu nabi ya. Jadi nggak ada orang yang diuji sebesar ujian Nabi gitu ya. Jadi Nabi itu sampai misalnya Nabi Ibrahim ketika dia diuji oleh Allah dikasih rezeki, ternyata dia loman, setiap ada tamu dikasih jamuan, setiap ada tamu dikasih jamuan. Bahkan ketika ada tamu mau pulang minta satu kambing dikasih kambing. Bahkan dia bilang, apabila aku punya kambing satu burung ada yang mau minta saya kasihkan. Itu tidak selesai di situ. Artinya pun diuji, kalau kamu punya anak suruh membelai, mau. Andai kata aku punya anak dan Allah yang dulu untuk membelai pun aku mau. Artinya dikasih anak dan disuruh membelai, itu kan ujian besar ya. Ujian besar, anak satu-satunya sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak satu, gantengnya luar biasa. Ketika kecil disuruh ditaruh di padang pasir belantara, tiba-tiba ketika remaja disuruh membelai, ya, itu ujian besar, ujian yang luar biasa besar. Kemudian ada nabi yang dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dakwah, mengajak para umatnya, ternyata didustakan. Kemudian akhirnya nabi itu pergi meninggalkan kaumnya dan dikejar dibunuh. Kemudian masuklah dia ke kayu itu membelah gitu, dan dia masuk kayu-kayunya untuk lagi. Ternyata masyarakatnya tahu kalau nabi tadi masuk situ dipotong pasirnya, gitu ya. Kan kalau pakai pedang sekali itu akhirnya potong kayu pasirnya kan pelan-pelan, sakitnya luar biasa. Ketika nabi itu bilang aduh, maka ada malaikat yang diutus oleh Allah sampaikan ke nabi itu, aduh sekali lagi akan dicabut status nabinya. Mengucapkan aduh itu dicabut status nabinya. Kalau orang mukmin sakit mengucapkan aduh tidak dicabut sebagai seorang muslim. Artinya para nabi itu ujiannya lebih besar daripada manusia yang lain. Asyadun nasi balaan al-anbiya, ujian yang paling besar adalah para nabi. Li annahu maksusuna bi kamali sabri wa sihatil ihtisab. Karena nabi itu adalah orang yang khusus
yang sempurna kesabarannya dan sempurna keikhlasannya. Begitu juga tumal amsal fal amsal. Kemudian orang yang semisal dengan Nabi, semisal dengan Nabi. Dari Nabi itu bawahnya para sahabat, tapi itu yang paling besar. Semakin orang itu agamanya kuat, semakin keyakinannya kuat, maka semakin besarlah ujian yang Allah berikan. Kalau orang tidak pernah diuji, bisa jadi tidak pernah naik kelas. Wali Allah Taala jalan minhum kedua wa uswah linnas. Karena Allah menjadikan Nabi itu sebagai panutan, sebagai suri teladan bagi umat-umatnya. Maka dipuji oleh Allah lebih besar daripada yang lain. Kemudian ulama istadal marad wal adha bil abdil mu'min dha'afallahu ajr wa takfirul khoya apa itu orang andu sayyidatihi kulika. Ketika usia ditambah, ya, ulama istadal marad, ketika sakit itu semakin parah, wal adha, ya, musibah itu semakin parah bila abdi yang diberikan oleh Allah pada hambanya al-mu'min yang mukmin, doa Allah, maka Allah melipat gandakan kesabarannya. Jadi sakit, semakin parah sakitnya, tapi sabar, maka semakin besar pahala yang Allah berikan, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Sakit sehari dengan sakit 2 hari, maka sama-sama sabar, pahalanya ya lebih banyak yang sakit 2 hari. Kehilangan 1.000 sama yang 10.000 sama-sama sabar, ya pahalanya banyak yang kehilangan 10.000 itu ya. Dan seterusnya, batak firil khotoya hatta yakutu anu sayyati kulihat. Bahkan ketika orang itu sakitnya lama, bisa jadi sedang dia di laundry, di cleaning, supaya dosanya betul-betul bersih. Ketika dia sembuh, dosanya sudah habis, gitu ya, masya Allah. Tapi dengan catatan harus sabar. Meskipun sabar itu hanya 3 huruf, sabar, roh, sobarot, ya. Ringan diucapkan, tapi berat terkadang untuk menerima. Karena ketika dikasih musibah itu kadang-kadang melupakan nikmat yang sudah banyak. Panas tahun dihapus dengan hujan sehari. Tahun panas terus kayak di Mekah kemarin itu sekali hujan 5 menit banjir. Iya. Dan kadang kita dikasih nikmat bertahun-tahun, sakit gigi seminggu, rasanya kayak sak jedeng itu lorok terus gitu. Allah terus ora ono warase. Ngece be Allah sadare. Ora tau ono warase iki mosok ya Allah. Loro seminggu ora tau ono warase ya Allah. Iku nek Allah Rahman, Rahman Rahim tidak ditampak. Iya toh, tapi Allah Maha Rahman Rahim semuanya. Ada memang kita uji, mesti kan sabar gitu ya. Iya. Karena kita itu kasih ujian yang nggak berapa itu kan bilang seolah kayak orang terus kayak masya Allah ya, biasanya yang paling besar ujiannya aku, yang paling sakitnya banyak aku, seorang berjuta kayak aku, seorang satu kuiki aku dewe, jadi rasanya ini sing diuji pun pada dewe ya, akhirnya nggak ada gitu ya, masya Allah ya. Padahal nikmat yang Allah berikan banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kamu menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan ke diri kita tidak bisa menghitungnya. Iya, tidak bisa menghitungnya. Lah nikmat kedap itu ora iso dihitung. Kedap tak gitu. Rasa dino, sak jam kedap piro. Itu mau. Dawa hitungan sing untuk tulisannya jet plan selesai dino. Kerja itu kerjanya pranik mati gitu ya. Jangan diuji dino esok kerja terus semua terus. Karuan. Itu baru kejipan mantap kok. Dia nggak bisa ngitung. Belum yang lain. Ya.
minum satu hari coba dengan dapat habis berapa tetes air, berapa gelas air sehari, terus seminggu berapa, ya bulan berapa, setahun berapa, kemudian paling tua berarti paling aneh. Iya, nggak bisa ngitung, ya. Misalnya tiba-tiba diuji ke Allah dengan pompa air mati, kepala mati, rong, dong, rasanya apa? Rasanya kayak setahun kan? Ya Allah, kayak rong, no, padahal segi dikasih air oleh Allah. Masya Allah ya. Jadi ternyata nikmat Allah itu banyaknya luar biasa, banyaknya luar biasa. Belum kalau nikmat-nikmat yang Masya Allah banyak sekali yang Allah berikan kepada kita ini, Masya Allah. Maka kita harus syukur, dan ketika dikasih ujian sedikit kita sabar. Al-Qawi yahmilu ma la yahmilu dhaif. Yang disebut orang yang kuat itu adalah orang yang penuh dengan kesabaran. Fal mu'min yubtali ala qadri dinihi wa yaqinihi. Orang mukmin juga akan diuji sesuai dengan kadar agamanya dan keyakinannya. Ya. Semakin tinggi agamanya, semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi keyakinannya, semakin banyak ujian yang Allah berikan. Kemudian hadis 39 masih tersabar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, maka pasti dikasih musibah. Barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka pasti dikasih musibah. Jadi musibah yang diberikan itu menunjukkan bahwa Allah itu sedang cinta. Di hadis yang lain berbunyi, "Idza ahabballahul abda ibtalah." Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah mengujinya. Jadi ketika kita dikasih ujian itu menunjukkan Allah sedang cinta, bukan ketika dikasih banyak. Kadang kita keliru. Ketika menurut dari bahwa mereka karuan ya, wabed hadiah atau hasil yang tersimpan terpendam keluar semuanya, gitu ya. Fee semuanya keluar ya, saya tahu. Wah, memang Allah sedang berpihak ke saya. Kalau sudah cinta kepada saya untuk balik itu apa? Kalau enggak itu. Kalau teksnya itu tidak ahaballah ibtalah. Justru Allah cinta itu tandanya ketika Allah memberikan ujian, musibah. Maka ketika dikasih batuk, pilek, alhamdulillah, ya ala kulli hal. Ini Allah sedang memberikan ujian kita, berarti tanda aku sedang dicintai oleh Allah, hanya begitu. Tapi ketika dikasih nikmat itu harus curiga, ya. Ini Allah sedang cinta, atau Allah sedang memberikan istidraj, pengelulu, bukan pengelulu, gitu ya. Jadi al-mu'min la yakhlu min 'illah au qillah au dhillah. Mukmin itu pasti tidak diberi, mesti diberi 'illah. Qillah itu sakit atau qillah sedikit, ya, au dhillah atau rendah, yang merupakan sebuah ujian. Al-ibtila amaratuhu billah. Karena ujian itu merupakan tanda kecintaan Allah li abdihi kepada hambanya. Hatta yarfa'a darajatah, hingga kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Wa yu'la martabatahu, tinggikan martabatnya. Wa yukaffira khati'atahu, dan dihapus dosa-dosanya. Itu ketika kita sabar diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi, meridhoi, merahmati, menganugerahai kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba Allah yang Allah mencintai kita semua dalam kondisi seperti apapun. Semoga kalau kita dikasih nikmat kita bisa syukur, kalau dikasih musibah bisa sabar, ketika taat bisa ikhlas, ketika maksiat segera bertaubat agar tetap dicintai oleh Allah. Sekian, subhanallah wa bihamdihi,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.